Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Saya adalah orang yang sederhana, yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, siapa yang di sini baru bergabung di HPAI? Berapa lama, Pak? Harus dulu kalau maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengajak yang baru bergabung bisa tampil ke depan? Karena Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, saya orangnya seperti Bapak dan Ibu sekalian yang ada di depan pada saat itu, dan suara saya gemetar sekali kalau apabila saya disuruh memberikan presentasi. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu diketahui lagi, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak mempunyai kemampuan dalam hal teknologi. Kemudian Pak Taufik, saya minta koordinasi Pak Taufik. Waktu saya bergabung di HPAI, Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak punya keahlian multimedia. Yang namanya PowerPoint baru tahu kemarin-kemarin, bukan sekarang, bukan. Baru tahu kemarin-kemarin. Dan saya tidak bisa membuat slide. Tapi apakah karena saya tidak tahu multimedia, saya tidak jadi orang sukses? Tidak. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pada saat saya bergabung di HPAI, Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya keahlian seperti mimpi-mimpinya Bapak Ibu sekalian. Setiap masuk di HPAI, Bapak Ibu sekalian mengejar keilmuannya dan ingin ahli. Ahli apa saja? Bekam, akupuntur dan lain sebagainya, diagnosa telapak tangan, iridologi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak punya kemampuan itu, tidak punya keahlian sama sekali. Hanya punya kemampuan atau keahlian sok tahu, sok pintar. Waktu itu saya diagnosa iridologi, apa hasilnya? Salah semua. Tapi saya nggak ciut, saya tidak ciut. Yang saya katakan kepada ibu-ibu SD, ibu guru dan orang tua murid, bahwa jangan lihat salahnya saya, tapi lihat, saya ingin kasih tahu kepada ibu-ibu sekalian bahwa di HPAI ada ilmu iridologi. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut dengan keahlian dan kemampuan kita yang tidak punya apa-apa. Maju terus. Apa motivasi Bapak Ibu sekalian masuk di HPAI? Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan Bapak Ibu sekalian, saya harus jadi orang sukses. Kenapa? Karena saya dalam kondisi yang terpuruk, kondisi keuangan yang sangat terpuruk. Yang saya pikirkan, saya harus sukses walaupun saya tidak punya kemampuan multimedia, yang pertama. Yang kedua, saya tidak punya kemampuan atau keahlian dalam hal terapis. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya bukan orator. Hari ini orator. Bedanya saya dengan Pak Erwin, adik saya Pak Firly, Pak Raden Iwan, Pak Muhammad Iwan dan lain sebagainya, beda sekali. Pasti beda, karena saya lebih ganteng daripada mereka. Bapak-bapak sekalian, usia saya sudah 50 tahun, mereka masih muda-muda, tapi masih ganteng. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu cara saya menghilangkan nervous. Namun demikian, saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di awal-awal saya memberikan presentasi pada saat itu, bahkan saat dulu, kayak begini nih kondisinya. Jangan lupa. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sukses di suatu salah satu bisnis, salah satunya adalah bisnis di HPAI, kita harus fokus. Jangan lihat masalah, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada kesuksesan. Satu contoh Bapak Ibu sekalian,
Kenapa demikian? Pada saat saya membangun HPI ini, Bapak sekalian, saya tidak punya uang. Bahkan saya mendaftarkan diri jadi anggota HPI pada saat itu, ya harus pinjam uang sama orang. Saya tidak malu, Bapak sekalian. Setelah dapat uang pinjaman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sukses. Saya sudah terdaftar jadi anggota HPI, saya ingin sukses. Permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menyatakan diri ingin sukses, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang sama sekali. Saya lakukan, saya datang ke salah satu stokis. Saya datang ke salah satu stokis dan meminjam produknya di pagi hari. Saya katakan demikian, Pak, saya pinjam produk Bapak pagi ini, nanti sore saya akan kembalikan dalam bentuk rupiah. Bukan tidak laku nanti saya kembalikan, tidak. Saya sudah tanamkan di bawah otak bawah sadar saya bahwa saya harus mengembalikan ini dalam bentuk rupiah. Apa yang saya dapat? Tidak dapat produk. Kenapa? Karena mereka tidak kenal saya. Kenal saya. Tapi saya tidak takut. Saya tidak malu. Besoknya saya datang lagi. Pada saat datang lagi, saya katakan yang seperti itu. Tidak dapat juga. Kalau nggak salah, kalau saya ingat, itu hari keempat baru saya dapat. Apa yang saya dapat? Minyak gunung 2. Background pendidikan saya dari teknik sipil. Begini-gini, titelnya insinyur. Tapi saya nggak malu dengan insinyur saya. Buat apa malu? Orang nganggur, nggak punya apa-apa. Pada saat itu, ya, saya mulailah berjalan kaki. Berjalan kaki, mengukur jalanan sekian kilometer. Dan tujuan saya adalah daerah Kemang Pratama Bekasi sampai perumahan Narogong. Rumah saya di Sunter, Jakarta Utara. Tapi kenapa saya memilih Bekasi? Wajar, saya manusia biasa, punya rasa malu. Jujur, kalau mau sukses harus jujur. Saya punya rasa malu, nggak mungkin saya jualan daerah Sunter, daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau perbatasan Jakarta Pusat, nggak berani. Bapak sekalian, yang saya pilih pada saat itu adalah semuanya ibu-ibu. Kalau saya cari kumpulan bapak-bapak, yang saya dapat adalah asap rokok. Kenapa? Kalau bapak-bapak kalau lagi ngerumpi, pasti merokok. Kalau ibu-ibu yang ngerumpi, pasti ada gorengannya. Nah, kalau datang ke ibu-ibu, ada gorengannya, si ibu-ibu pasti menawarkan. Pak, makan dulu, minum dulu. Itu yang saya cari. Bukan yang saya jual. Yang penting ini selesai dulu. Kenapa kalau ini selesai nyaman karena itu? Nah, Bapak sekalian, ternyata Bapak sekalian, ya kita harus fokus pada kesuksesan, bukan fokus pada masalah. Masalah saya pada saat itu tidak punya uang. Saya lagi sedang berjalan kaki, jualan minyak butut. Saya ingin dapatkan sesuatu. Saya ingin meraih sebuah kesuksesan. Maka karena saya fokus kepada kesuksesan, maka ide brilian keluar. Apa ide brilian? Cari ibu-ibu dan cari bapak-bapak. Itu yang pertama, fokus. Yang kedua, Bapak sekalian, bicara lagi tentang fokus ini, Bapak sekalian. Suatu ketika, upline saya, ya saya ceritakan kembali, upline saya itu ingin ngajar KHT di Surabaya. Upline saya, dia bilang, Pak Jen bisa bawa mobil nggak? Bisa. Kalau gitu tolong antar saya ke Surabaya untuk mengajar KHT. Bapak Ibu sekalian, ini cara orang sukses, cara menangkap peluang yang Allah berikan. Jangan negatif. Kalau negatif, wah saya supir, betul ya? Kalau negatif, saya supir, waduh supir. Terus ngajarin KHT ke grupnya upline saya, lalu saya dapat apa? Tapi saya melihat ini adalah sebuah peluang yang Allah berikan kepada saya. Kenapa saya melihat peluang yang Allah berikan kepada saya? Karena saya fokus kepada kesuksesan, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus pada saat itu saya menjadi supir. Tidak, saya dalam fokus pada kesuksesan. Allah memberikan sinyal bahwa ada sebuah peluang. Oke,
saya siap mengantarkan Bapak untuk ke Surabaya. Sebelum berangkat, saya cari dulu, ketemu dulu jaringan saya. Dan jaringan saya tadi ibu-ibu semuanya. Andai kata ada bapak-bapak, itu adalah hasil dari suaminya. Bukan, saya tidak pernah merekrut bapak-bapak, mohon maaf. Walaupun saya hitam, gendut, tak laku, rewokan, ya, tapi saya pede untuk ketemu ibu-ibu. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, yang wajahnya putih-putih kayak begini, kalau nggak berani, nggak punya percaya diri, aduh sedih sekali rasanya. Saya hitam, gendut, rewokan, lapar, tapi tetap gendut. Kenapa? Karena saya tidak pernah memikirkan tentang laparnya saya. Kalau Bapak lapar, Bapak memikirkan tentang laparnya. Saya tidak pernah. Saya enjoy. Bapak sekalian, akhirnya saya bertanya kepada salah satu ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibunya adalah tukang jual rokok di pinggir jalan Pulau Gadung. Dari Kemang Pratama bisa dari Pulau Gadung, bisa. Karena pada saat saya mengirim ongkos saya dari Kemang Pratama jalan kaki sampai Pulau Gadung. Adik saya nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngerti. Karena waktu itu dia belum jadi apa-apa. Perjuangan kakaknya luar biasa. Ya. Bapak sekalian, akhirnya salah satu ibu tersebut mengatakan, Pak, saya punya adik tinggalnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Oke, Bu, tolong katakan kepada adik ibu di Jawa Timur sana di Blitar bahwa nanti ada 2 orang yang akan bersilaturahim. Yang pertama adalah, saya sebut namanya nggak ya? Atlet terbaik saya soalnya. Beliau adalah seorang dokter gigi, namanya Gatot Aprianto. Nah, Bapak sekalian, akhirnya si ibu tadi menelpon adiknya bahwa mengatakan ada 2 orang yang ingin bersilaturahim. Bu, tolong, ini trik ya, trik. Tolong katakan bahwa ada 2 orang yang ingin bersilaturahim. Titik. Jangan bilang bahwa ada 2 orang yang ingin bersilaturahim akan menceritakan teman saya dari HPI. Nanti yang ditelepon akan bertanya, apa itu HPI? Dia bisa jawab, batal silaturahim. Saya cuma ini. Singkat cerita Bapak sekalian, tugas dokter selesai, tugas nikah hati selesai. Saya bilang sama dokter, saya panggilnya Mas, karena beliau usianya di bawah saya 10 tahun. Ya, Mas Gatot, sekarang kemana kita? Pulang ke Jakarta. Oh, kalau mau pulang ke Jakarta, Mas Gatot pulang sendiri, saya mau ke Blitar. Apa yang terjadi? Oke, kita berangkat. Sampai di Blitar, Bapak sekalian, saya ternyata beliau adalah seorang ibu rumah tangga, ahli jahit, ya, punya koneksi, ya, di Blitar sana. Yang bicara siapa? Absen saya. Bicara bla 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 bla, bergabung jadi anggota sekaligus menjadi stokis. Bapak Ibu sekalian, bahagia nggak? Jalan kaki dari ujung ke ujung, tiba-tiba punya jaringan di luar dari kota Jakarta. Stokis lagi. Selesai, pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kembali lagi stokis semula, jalan kaki lagi. Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak sekalian, setelah saya setiap hari lagi melangkah mengukur jalanan, tiba-tiba ibu tersebut namanya Ibu Sulastri, ya, bukan Ibu Sri Sulastri, ya, beliau bertanya, Pak Jen, saya sudah bergabung, saya sudah jadi stokis, kok gak ada follow up-nya, kok gak ada tindakan? Oke Bu, saya akan datang. Bu, saya akan datang. Saya tidak mengatakan bagaimana, enggak. Langsung saya mengatakan saya akan datang. Pada saat saya mengatakan saya akan datang, malamnya bingung. Bagaimana caranya ya kita? Bagaimana caranya kita? Bapak sekalian, karena fokus kepada kesuksesan, bukan fokus kepada masalah, ide brilian keluar lagi. Apa ide brilian? Datang ke rumahnya Pak Hedi. Maju dulu Pak Hedi. Ini saya mau ada saksinya dong. Kapan lagi kita kerjain apa ya? Soalnya beliau nomor 2. Hari ini saya bisa ngalahin beliau sebentar lagi. Saya bilang sama Pak Hedi,
senyum-senyum. Bilang iya enggak. Saya masih ingat tuh wajahnya Pak Edi. Kenapa beliau senyum-senyum? Karena beliau tahu genial pada saat itu selama 7 bulan berturut-turut bonusnya tidak pernah lewat dari angka Rp20.000. Dulu ya. Apa istilahnya tidak cium, dia dapat lagi. Ngomong yang sama, ibarat seorang anak kecil kalau lagi meremeh sama orang tuanya, senjatanya apa sih? Nangis. Saya nggak nangis, tapi saya menunjukkan keseriusan saya kepada beliau. Akhirnya beliau kasih juga itu mobil. Setelah dikasih, bingung saya. Bingung kenapa? Bensinnya. Tapi karena saya fokus kepada kesuksesan, bukan fokus kepada masalah. Akhirnya tetap sini ya. Karena saya fokus kepada kesuksesan, bukan fokus kepada masalah, maka ide dunia kuat lagi. Apa idenya? Oh iya ya, stokis sudah percaya sama saya, pinjam minyak bubutnya. Minyak bubutnya saya jadikan bensin. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Jual. Saya jualan. Mobil bergerak. Sekian kilometer bensin kelihatannya mau habis, saya berhenti di tengah jalan, saya jualan lagi. Karena saya mau sukses. Saya fokus pada kesuksesan, bukan fokus pada masalah saya pada saat itu. Saya fokus pada kesuksesan. Ternyata subhanallah sampai kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya bisa sampai di Blitar karena membesarkan jaringan di Blitar, dan saya kembali lagi pada saat itu betul-betul saya tunjukkan kepada Pak Erwin, walaupun ngutang dulu sebentar, saya serahkan 1 juta walaupun ngutang bayar ya subhanallah. Allah berikan semuanya asal kita fokus. Kalau kita tidak pernah fokus, bagus sekalian, jangan harap ide-ide brilian ya tidak akan pernah keluar. Bahkan barangkali kita punya kemampuan, kita akan pernah keluar karena kita selalu fokus kepada masalah. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya mengembangkan Sulawesi ya, saya hanya dengan modal uang Rp300.000, saya naik kapal barang, saya beli rendang dan ketupat, saya gantung di anjungan kapal karena saya nggak dapat kamar harganya mahal, saya tidur di anjungan kapal. Ketupat saya nggak hitungkan, saya bertahan dengan itu sampai di Kota Makassar. Sampai di Kota Makassar, Bapak sekalian, saya bisa bertahan lama walaupun ada tante dan om saya di sana. Tapi saya tidak mau merepotkan mereka. Saya bertahan dengan permen 1 dan aqua gelas di Masjid Al-Markas, Sulawesi Selatan, Makassar. Saya fokus kepada kesuksesan, bukan fokus kepada masalah saya. Ternyata subhanallah Bapak sekalian, dengan izin Allah, maka Sulawesi, Pulau Sulawesi, sebagian Pulau Maluku, sebagian Pulau Papua itu jaringan saya. Bapak sekalian itu ya. Jadi Bapak sekalian, kalau mau sukses di suatu bisnis, khususnya di bisnis HPI, Bapak sekalian, fokuslah kepada kesuksesan, bukan fokus pada masalah. Dan yang terakhir Bapak sekalian, saya ingin beritahukan, andai kata Bapak Ibu sekalian lelah, capek menawarkan HPI, menawarkan produk-produk yang halal dan thayyib, ingat Bapak sekalian, gugurkan kewajiban kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti tentang apa ini yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Maka wajib hukumnya untuk memberitahukan kepada saudara muslim kita yang lain. Jika pada saat kita sudah lelah, capek, jenuh dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, untuk memberitahukan adanya HPI, adanya produk halal yang berkualitas, ingat Bapak Ibu sekalian, gugurkan kewajiban kita di hadapan Allah dengan cara bersilaturahim. Gugurkan kewajiban kita di hadapan Allah dengan cara bersilaturahim. Bersilaturahim tentang HPI. Karena di HPI ternyata Bapak sekalian, dan saya sudah mempraktekannya, tidak dibutuhkan orang jago jualan,
Tidak dibutuhkan orang yang jago grafis, tidak. Tapi yang dibutuhkan di HPI adalah orang-orang yang rajin merekrut dengan cara bercerita tentang apa yang kita pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya perjuangan ini kita wujudkan di HPAI bersama doa dan cinta dari keluarga. Ayo berjuang untuk wujudkan segala cita dan harapan, menghadirkan produk halal yang diunggulkan untuk umat bersama HPAI. Aku bisa bersama